Halo guys, wow, timnas menang 2-0 nih lawan Turkmenistan berkat gol babak pertama dari Ivar Jenner, tendangan jarak jauh, keren banget. Terus ditutup oleh gol Pratama Arhan di menit injury time babak kedua. Nah, bersama Ya kita ada benar. Feril Dennis. Gimana nih melihat pertandingan ini untuk pertama kalinya kita lolos ke Piala Asia U23? Mengejutkan apa emang udah selayaknya nih? Sudah selayaknya ya, karena kalau gua lihat tadi track recordnya Sintayong, Ya, dia menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa Indonesia selalu lolos ke Piala Asia. oke. Di Piala Asia U20 yang kemarin itu, tapi kita nggak bisa berprestasi kan. Terus Hmm, selalu timnas senior nanti di Qatar sama Piala Asia U23 ini. oke. Kalau untuk kemenangan tadi, gua ngelihat sih apa yang dilakukan Jenner itu sebenarnya terlambat ya, Hmm. karena harusnya ketika deadlock nggak bisa masuk penalti, Ya. udah ada solusi seperti itu. Dan Maksudnya memang tembak-tembak aja dari jauh gitu ya, tembak karena dari susah luar. nembusnya ya. Dan memang harus IVAR ya, karena sesuai dengan namanya VAR kan, jauh kan. Jadi Ini tendangan jarak jauh. Nah, di babak kedua malah kita lebih bagus sih kalau menurut gue ya. hmm. Babak kedua lebih bagus, lebih banyak menekan dan banyak masuk ke dalam kotak penalti. Babak satu tuh susah banget. Bahkan yang tadi gue bilang di grup ya, kita man to man aja nggak bisa gitu. Ya, Sekelas Struik jatuh. duel fisik Jenner ya, juga maksudnya one on one ya. ya one on one. Struik juga, Jenner juga sempat frustasi, makanya dia sempat melanggar pemain lawan ketika berebut bola kayak gitu. Yang frustrasi bukan Jenner juga ya, karena Marcelino ya juga nih ya, lagi permainan Marcelino tidak nggak kelihatan maksimal. sama sekali. Marcelino nggak kelihatan, malah yang lebih aktif sih Arkan ya. Arkan Fikri ya. Arkan sama Arhan. Dan gua salutnya sama kerja keras si Elkan Bagot tuh. Dan ya balik lagi, gue bilang sih memang harusnya sudah otomatis ya, ketika deadlock variasi tendangan seperti itu harusnya ada di dalam sebuah permainan. Kayak gitu Ya. sih Ji, gue ngeliatnya. Ya, dan timnas emang melepas 16 tembakan ya berbanding 3 dari lawan, dan kiper Renando Ari memang nggak bekerja terlalu keras pada laga ini. Ini mungkin jadi bukti betapa kuatnya kita juga di lini belakang ya, dengan adanya perubahan formasi juga ini ya dari laga melawan Taiwan dengan memakai 3 back. Komang menggantikan posisi Bitan di starter. Cuman ya itu sih sebenarnya bagaimana nih nanti di Piala Asia, karena kalau kita ketemu tim yang kayak Turkmenistan aja kita udah susah bongkarnya gitu. Gimana nanti ketemu Korea, ketemu Jepang dan lain-lain nih. Tadi gue udah berpikir seperti itu, tapi ya nikmatin aja lah. Karena juga track record U23 di Piala Asia itu nggak ada. Asia Tenggara itu cuma Vietnam di 2000, tadi gue cek 2018 ya. Vietnam lolos ke final, itu juga kalah di final. Jadi cuma satu-satunya tim Asia Tenggara yang bisa ke final ya cuma Vietnam. Ya semoga Indonesia nyusul. Tapi kita lihat aja nanti ya bagaimana kiprah Indonesia. Tapi balik lagi, yang positif dari Sintayong adalah pertama kali di turnamen ini ya, pertama kali dalam karirnya Sintayong memegang timnas di sebuah turnamen tidak kebobolan. Ini baru pertama kali ya. Kita kan 9-0 sama 2-0 kan. Ya. Tadi gue cek itu. Jadi yang menarik dari Sintayong ya, maksud gue di balik kemenangan ini ternyata ada banyak poin positif lah. Kayak gitu. Kalau untuk soal nanti di Piala Asia gimana, kita lihat nanti lah. Karena juga nggak berharap banyak ya. Soalnya kita pernah dulu di Piala AFF U19 ya juara, lalu ke Piala Asia U19 di 2014 di Myanmar, kita hancur lebur saat itu. Beda ketemu banget Australia. levelnya, maksudnya Asia Tenggara dan Asia tuh beda banget ini ya. Iya benar. Dan ditambah tadi yang gue ceritain, track record Asia Tenggara di Piala Asia tuh minim banget gitu. Baru Vietnam yang bisa lolos ke final kayak gitu. Iya. Tapi kan catatan sejarah kan nggak menentukan hari ini gitu kan. Iya. Orang punya sejarahnya masing-masing kan, ya kita lihat aja nanti bagaimana Indonesia. Kayak gitu sih juga mandangnya. Dan gue salut dengan Sintayong, dan tadi juga di WA grup banyak yang bilang dan melapor ke ketum bahwa Sintayong layak diperpanjang karena berhasil meloloskan 3 tim ke Piala Asia. Iya, walaupun terlepas dari nanti hasilnya apa di Piala Asia. Iya, yang Gitu. penting kita lolos sejarah ya, karena kita sekarang lolos sebagai tim kelima menyusul Uni Emirat Arab, Vietnam, Korea Selatan, dan tuan rumah Qatar ya. Dan Korea Selatan nih ini ya juara bertahan ya nih ya, maksudnya Juara itu bertahan, dia. ya.
Iya. Dan yang paling banyak di final tuh siapa ya tadi gue cek ya? Hmm. Si Jepang, Saudi Jepang. itu paling banyak Iya. tampil lah. Iya, karena Pada saatnya sama Uzbek. kalau Masing-masing satu gelar itu. kekuatan dari Asia Tengah itu biasanya ini ya Irak ya. Irak Iya, tuh. kayak gitulah. Iya, jadi memang kita menghadapi ujian yang lebih baru karena kita lihat di Piala Asia U20 ya, levelnya juga kelihatan beda banget ya nih ya. Kita kesulitan banget ya Iya. di Piala Asia U20 ya. Malah nggak bisa nyetak gol kalau nggak salah di Yes, Piala Asia U20 itu. betul. Lawan Uzbek ya kan. Itu yang lawan pemainnya 10 orang kan? Timnya 10 orang Iya. kan ya sempet ya. Iya kalau nggak salah ya. Kita nyetak gol deh lawan Suriah. Suriah sempet ya. Iya. Nyetak Dan gol lawan Suriah. pokoknya kalau kita lihat sekarang pemain-pemainnya itu komposisinya adalah pemain yang udah main bagi timnas senior ya Nis ya. Coach Shin udah mempercayakan nama-nama kayak Ivar, kayak Rafael, Rizky, itu mereka semua udah pemain dengan pengalaman timnas senior ya. Menurut lo kan ini pasti bagus lah ya untuk bersaing lagi mereka di level U23 gitu. Apalagi mereka beberapa turun lawan Argentina juga nih ya. Iya. Dan ya semoga gap sama yang tim kedua gak terlalu jauh ya. Jadi ketika tim inti berhalangan gitu ya, pemain absen digantikan dengan yang level yang tidak jauh berbeda. Kadang-kadang kan pelatih kita malah lebih fokus ke tim utama tapi yang cadangannya nggak di-upgrade gitu kan. Iya. Kayak gitu. Ya, semoga gue lihat ini udah kerangkanya dia lah, kayak Rido, Mergener, kayak gitulah. Iya. Tinggal nambah-nambahin doang promosi, degradasi. Benar ya, promosi degradasi ya kayak Komang gitu-gitu. Itu belum ada Beckham loh, ya kan? Iya. Beckham kan belum tampil. Yang dipulangin kemarin ya. Iya, dipulangin. Banyak pilihan sih, jadi nggak kesulitan kayak dulu lah. Dulu kan sulit banget jadi pemain. Iya, kayak gitu sih. Benar. Oke, kalau milih pemain terbaik ya dari 2 pertandingan ini ya, kalau gua sih milih Ivar Jenner dan Elkan ya di belakang ya, karena menurut gua benar-benar solid dua-duanya itu. Ivar Jenner di tengah tadi kelihatan banget kontrol bolanya bagus, dia tenang, dia anti pressing, sementara Elkan ya kita tahu dia begitu ya dengan pengalaman di Liga Inggris ya, nggak kaleng-kaleng itu main di kasta kedua Liga Inggris. Di Piala Liga sih sekarang dia mainnya, tapi semoga ke depannya dia bisa menembus tim Ipswich. Kalau buat gua 2 pemain itu nih, kalau buat Dennis siapa yang menarik perhatian nih selama 2 pertandingan? Tadi kalau gue lihat sih Elkan ya, dia ketika nyerang juga sampai ke depan juga ya. Nah itu kerja keras dia tuh cukup diapresiasi ya. Yang kedua mungkin Arkan ya. Arkan juga kerja keras banget tuh dia, ngejar bola kemana-mana. Jenner juga sih, tapi ya menurut gua agak kalau serangan balik agak kelimpungan kayaknya ya. Kecepatannya belum ada ya kalau menurut gua sih. Jenner tadi terlepas dari dia motong-motong bolanya jago sih ngelindungin 4 back itu ya Ji ya. Iya, benar. Ya, jadi mau main 4 back, main 3 back kita bisa, dan nanti berikutnya kita akan, ini rada lama ya sebenarnya nih saya, karena turnamen sendiri itu baru bergulir 15 April sampai 3 Mei. Masih ada waktu. Jadi ada waktu untuk Coach Shin seharusnya ya dipertahankan ya. Setuju juga sih kalau Coach Shin dipertahankan, emang sudah sewajarnya prestasi dia yang nggak perlu trofi, tapi kan ya apa yang dia berikan udah luar biasa sejauh ini, dan ini luar biasa banget bagi timnas U23. Selamat dan memuaskan. Ini para pendukungnya Pak Jokowi sendiri datang tadi, terlihat merayakan gol-golnya ini saya. Ada terakhir nih yang mau ingin disampaikan soal timnas U23 ini? Tetap berproses aja dan rendah hati gitu aja. Apalagi kan sekarang lagi disorot tuh wax-waxnya, ya kan? Iya. Kalau di TikTok kan banyak banget itu video-videonya. Jadi kalau yang gue lihat tuh ada kayak circle gitu. Jadi yang ini udah nikah terus dikenal sama temennya ke Marcelino. Nah itu tuh jadi konten barang. Nah itu yang harus dijaga, karena tantangan kita tiap timnas tuh mungkin waktu yang AFF juga masalah begitu, ya kan? Jadi di setiap timnas tuh selalu ada di luar lapangan ya, ada aja gangguannya ya. Iya, karena waktu yang di 2010 itu kalau AFF kan kebanyakan dipanggil lain-lain lah. Ya lain-lain, terus
di zamannya Indra Sapri juara AFF, habis itu turun Nusantara. Nah itu maksud gua jangan sampai mabuk di situ lah. Iya, apalagi jaraknya nih jauh ya nih sampai April kan, Ya. sekarang September sampai April apapun bisa terjadi. Iya. Jadi ya semoga tetap solid, tetap fokus sama tujuannya kayak gitu. Betul, oke. Terima kasih Denis, Feril Oke, Denis Sitorus sama-sama, Ji. soal opini dan analisisnya. Thank you banget sahabat Kompas Kom yang udah nonton. Coba kasih komentar dan pendapat Anda soal penampilan timnas U23 di turnamen Ya, kualifikasi kemarin dan bagaimana menurut Anda peruntungan mereka nanti di turnamen sesungguhnya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai ketemu lain kali.